Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Desa Semoyo yang berada di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta kini telah bertransformasi dari wilayah tandus menjadi kawasan yang sejuk dan asri. Transformasi besar ini berkat peran Suratimin, seorang warga desa yang menginisiasi penghijauan di Semoyo. Ide-idenya berhasil mengubah kawasan tersebut menjadi lebih hijau dan teduh. Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, telah mengalami perubahan drastis dari kawasan tandus menjadi lingkungan yang asri dan sejuk. Transformasi ini tidak terlepas dari upaya konservasi yang diprakarsai oleh Suratimin Sukro Utomo dan masyarakat desa setempat. Sebelumnya desa ini hanya berupa lahan kering selama puluhan tahun. Ditetapkan sebagai desa kawasan konservasi pada tahun 2007 oleh Bupati Gunung Kidul. Sejak saat itulah, perlindungan terhadap kelestarian lingkungan semakin intensif dilakukan. Suratimin dan warga terus bergerak menanam pohon, karena ada sekitar 21 mata air yang kembali muncul. Mereka menanam di sekitar mata air untuk menjaga kelestarian air. Adapun 5 tanaman hutan utama yang ditanam adalah akasia, jati, mahoni, sono keling, dan sengon laut. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bersama kami Suratimin Sukro Utomo, aktivis lingkungan. Saya akan sapa langsung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suratimin. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Baik, Anda melakukan gerakan penghijauan, gerakan konservasi, begitu ya? Melihat kondisi desa Anda, desa Semoyo, ini yang tandus, sehingga Anda melakukan gerakannya di tahun 2003. Apa yang menjadi alasan besar seorang Suratimin ingin melakukan gerakan besar ini? Ya, alasannya sederhana Mas. Jadi kalau di lingkungan kita itu banyak pohon-pohonnya, banyak beraneka ragam hayatinya maupun burung, terus apa itu namanya binatang air, itu kan semakin kita itu semakin enak ditinggali. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak banyak pohon-pohonnya, itu kan panas dan gersang gitu. Nah itulah sehingga kita pada waktu itu ya kita bersama-sama dengan teman-teman bagaimana mengembalikan situasi yang seperti dulu. Karena dulunya itu zaman simbah-simbah itu alasnya bagus, mata airnya bagus, binatang-binatangnya juga komplit, baik air maupun di udara, seperti itu. Baik, keresahan itulah yang mendorong Anda untuk melakukan konservasi. Lalu langkah apa Pak pertama kali ketika mengajak masyarakat untuk mau melakukan konservasi? Ya kita berkumpul bersama-sama, memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah desa Semoyo ini, sebenarnya masalahnya apa saja dan kita harus melakukan apa saja. Itu kita kumpul hampir setiap hari itu ada perkumpulan di rumah saya, walaupun itu dengan jumlah sedikit maupun juga jumlah besar, seperti itu upayanya. Dan itu untuk bagaimana kita menggagas dan melakukan kegiatan-kegiatan yang apa yang harus kita lakukan dengan warga masyarakat dan segenap stakeholder yang ada di desa Semoyo ini. Baik, artinya Anda menghimpun dan menganalisis apa saja yang terjadi di sana, masalah apa saja yang timbul terkait tandusnya kawasan di sana, begitu ya, sehingga bisa memetakan apa saja yang akan dilakukan untuk melakukan konservasi. Tapi bagaimana Anda mengajak masyarakat agar mau? Karena ini kan tentu ini kegiatan kolektif yang jangka panjang tentunya. Ya, kita mencoba untuk melakukan contoh ya Mas ya. Contoh jadi untuk tentang pohon itu melakukan penanaman-penanaman di lokasi-lokasi yang perlu atau sangat urgent dilakukan untuk penanaman. Itu satu. Yang kedua, itu kita membuat
kelompok-kelompok untuk bisa melakukan pengolahan lahan atau konservasi lahan, membuat galengan, membuat rolak-rolak, membuat sumur-sumur resapan dan gali plat dan lain sebagainya. Guna itu untuk mencegah erosi tanah dan memasukkan air di waktu musim hujan sebanyak mungkin bisa masuk ke dalam bumi. Itu kita lakukan baik itu melalui personal maupun melalui kelompok-kelompok, baik itu kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Seperti itu yang kita lakukan. Baik. Kalau Anda menganalisa berbagai masalah di sana, sebenarnya apa sih Pak faktor utamanya di daerah Semoyo itu tandus, di daerah kawasan Gunung Kidul itu tandus? Ya, karena kan Gunung Kidul itu sejak dulu, bahkan sampai sekarang itu masih terdengar bahwa kering, miskin, seperti itu. Nah, itulah kalau kita tidak ada upaya untuk menggeser kata-kata itu, ya kita kan dilabeli atau dicap seperti itu terus gitu loh. Nah, makanya kita berupaya sesuai kemampuan kita bersama teman-teman dan para stakeholder yang ada di Semoyo ini, bagaimana kita merubah lingkungan ini kembali harmonis, baik itu alamnya, binatangnya maupun manusianya. Itu supaya bisa harmonis, bagaimana itu kita lakukan bersama-sama. Seperti itu. Nilai apa sih Pak yang ditularkan kepada masyarakat untuk ikut mau bergabung bersama-sama secara kolektif? Ini kan tentu susah Pak. Ada nggak sih juga kendala yang ditemukan? Ya, kendalanya memang banyak Mas. Kendalanya itu banyak, selalu ada. Tetapi kan kalau lingkungan seperti pohon itu kan adalah aset buat warga itu sendiri. Sehingga mereka merasa butuh untuk menanam ketika dia menebang. Nah, menebang 10 katakan atau nebang 15 atau 20, dia mesti lebih menanamnya itu lebih dari jumlah yang ditebang. Nah, itu adalah merupakan suatu kesadaran tersendiri buat warga masyarakat untuk mengembalikan tanaman atau lokasi itu menjadi tetap baik atau tetap lingkungannya menjadi baik, hutannya menjadi lestari, seperti itu. Itu tentang kayu ya Mas. Belum tentu tentang yang lain-lain. Nah, kesadaran-kesadaran inilah yang sebenarnya harus kita bangun secara terus-menerus, baik lewat secara personal maupun lewat pertemuan maupun juga lewat radio. Nah, ketika kita menyampaikan informasi-informasi bersama teman-teman tim itu secara positif, saya yakin ada perubahan-perubahan tersendiri untuk bisa dilakukan oleh warga masyarakat itu sendiri. Karena lingkungan itu tidak bisa dikerjakan hanya segelintir orang, itu harus bersama-sama sehingga lingkungan akan menjadi baik. Baik, Anda akhirnya membentuk daerah kawasan konservasi Semoyo begitu ya, dan juga membuat sekolah pertanian. Kalau melihat hal ini, tentu ini hal yang sangat progresif begitu ya. Tidak hanya menggerakkan masyarakat, Anda mewadahinya juga, membuat literasi juga terkait manfaat dari konservasi tersebut, dan juga Anda membangun sebuah media. Tapi sebelum ke situ, apa saja program yang sudah disiapkan? Tentu ini kan sebuah rancangan besar. Iya Mas, jadi yang ingin kita rancangkan itu bahwa suatu wilayah desa itu bisa memberikan pendapatan yang warga yang ada di wilayah itu sendiri, sehingga itu akan menjadi suatu pendapatan yang meningkatkan nilai ekonomi, sehingga kesejahteraan itu bisa terjawab. Karena kan kalau kita hanya berbicara tentang hutan rakyat lestari, masyarakat sejahtera, itu belum. Jadi karena dengan adanya hutan rakyat lestari, tapi bagaimana masyarakat itu mengolah hasil hutannya itu secara maksimal untuk bisa meningkatkan nilai-nilai ekonomi. Satu contoh, saya sering nyontohkan, jadi saya selalu mencontohkan kepada warga, jadi ada salah satu pohon yang ditawar tengkulak itu
empat tengkulak itu yang paling tinggi 500. Nah, ketika saya tebang sendiri, ternyata itu saya bikin kursi dengan meja, lakunya 2,5 juta. Nah, artinya kan itu bahwa ketika kita bagaimana memanfaatkan potensi lokal semaksimal mungkin, nilai ekonominya itu akan tinggi. Dan sehingga itu akan menjadi kekuatan kesejahteraan warga masyarakat itu sendiri. Tetapi itu juga tidak mudah untuk memahamkan itu atau bisa terrealisasi secara 50% atau 60% itu butuh waktu. Karena apa? Kok saya nyampaikan butuh waktu? Karena saat-saat ini itu kan masyarakat itu disajikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang serba instan. Nah, inilah yang sehingga pikiran warga masyarakat itu kurang bisa terbuka secara baik, secara mandiri, secara inovasi, secara aktif. Ini yang harus terus kita kampanyekan, baik itu lewat personal maupun lewat kelompok maupun lewat media. Baik, mengkampanyekan terus-menerus baik melalui personal, kelompok maupun media, radio yang Bapak buat. Ini unik sekali ya. Tidak hanya melakukan pendekatan secara personal, tapi menggunakan media massa. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, tapi kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Suratimin Sukro Utomo, aktivis lingkungan yang membangun desa kawasan konservasi Semoyo. Pak Suratimin, Ya. melanjutkan perbincangan, Anda tidak hanya mengajak masyarakat untuk mau aktif mengembalikan lingkungan kembali lestari begitu, membentuk sebuah organisasi, menyediakan wadah literasi juga, tapi juga yang unik Anda membuat media, radio. Ini siapa yang menstimulus Anda untuk memanfaatkan media sebagai alat kampanye? Ya, gini Mas, jadi media radio ini supaya warga masyarakat itu mudah untuk mengakses informasi-informasi yang disampaikan oleh anggota kelompok atau pengurus kelompok yang ada di Semoyo ini. Sehingga informasi-informasi itu didapat dengan mudah karena ada radio. Dan kami juga pernah membagikan radio kepada ibu-ibu itu supaya apa? Supaya ibu-ibu itu bisa mendengarkan informasi-informasi dari desa kawasan konservasi Semoyo. Itu pernah kita bagikan radionya. Luar biasa. Jadi melalui media radio Anda terus memberikan literasi terkait manfaat menjaga lingkungan tentunya. Nah, ini daerah Semoyo sudah hijau, sudah asri begitu. Lalu tinggal dilanjutkan. Bagaimana peran generasi muda di sana? Tentu ini kan menjadi penting sebagai regenerasi penjaga lingkungan. Nah, ini Mas, jadi peran remaja ini ya memang itu menjadi salah satu kendala ya. Karena apa? Ya karena tidak hanya di Semoyo, saya melihatnya itu pemuda itu untuk bisa berperhatian lingkungan, khususnya pertanian atau kehutanan, itu kan sangat rendah. Nah, karena apa? Karena ini adalah pekerjaan yang belum bisa menjanjikan kepada pelaku atau pemuda atau pemudi itu sendiri. Nah, sehingga itu butuh suatu kebijakan-kebijakan atau campur tangan pemerintah maupun pihak swasta maupun pihak mana saja yang bisa memberikan suatu gerakan atau motivasi terhadap pemuda ini. Sehingga pemuda itu tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan, tetapi bagaimana menciptakan suatu pekerjaan yang ada di desanya sendiri. Nah, ini juga kami bersama teman-teman, bersama pengurus Gapoktan, Poktan, dan KWT, kami sudah menyiapkan ini, merintis untuk bisa bagaimana generasi muda ini bisa melakukan suatu perubahan tentang khususnya pertanian pangan. Nah, karena kalau pertanian pangan ini saya menganggapnya bahwa ini sama-sama pentingnya dengan kehutanan.
nilainya sama-sama kehutanan itu juga penting, pangan itu juga penting. Nah, sehingga kalau kehutanan itu kan jangka waktu untuk mendapatkan finansialnya atau uangnya itu kan cukup lama. Tetapi kalau tanaman hortikultura, pertanian, ini kan cepat, bisa kita percepat. 2 bulan bisa dapat panen. Nah, inilah yang terus coba kita lakukan. Dan sekarang ini dari Gapoktan disupport dari pemerintah Desa Semoyo, kita membagi-bagikan bibit tomat, bibit cabai, bibit timun, sama bibit coklat itu kepada pengurus Gapoktan, pengurus Poktan, sama perangkat desa. Ini sementara tahun ini yang kita bagikan 3 segmen itu tadi. Jadi 3 pengurus Gapoktan, pengurus Poktan, sama pegawai kelurahan, jadi perangkat desa. Nah, mudah-mudahan di tahun depan nanti dari desa atau Pak Kepala Desa bisa menyupport dana lebih besar sehingga bisa diberikan kepada anggota Gapoktan, anggota Poktan maupun warga masyarakat. Itu harapan kami seperti itu. Nah, ini sedang kita rintis bagaimana supaya masyarakat itu bisa mempunyai hasil setiap hari bisa dijual. Petani kecil harus melakukan seperti itu. Karena kalau pertanian kehutanan itu kan paling cepat menanam 6 tahun baru bisa dapat duit. Seperti itu, Mas. Baik, tidak hanya melakukan aktivasi konservasi yang ada di Gunung Kidul secara sementara, namun programnya berkelanjutan memperhatikan bagaimana kelestarian lingkungan ini agar tetap terjaga. Anda juga mendapat anugerah Kalpataru di tahun 2013 dan sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih Pak Suratimin telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Usai jeda, saya akan mengajak Anda melihat Indonesia Vegetarian Society yang menampilkan ratusan kuliner vegan. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.